Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 LPI 1C Pagi ingin presentasikan hasil diskusi kami. Di sini akan bahas tentang CISA, PIB, PEB, dan manifest. Perkenalkan, nama saya Kurniandra Suputra. Di sini saya adalah moderator pada sesi ini dan akan membacakan materi CISA sampai perubahan PEB dan dasar hukumnya. Perkenalkan, saya Aura Lintang Madalena. Di sini saya sebagai pencari materi dan pembaca materi dari jenis-jenis PIB sampai dengan contoh formulir PIB. Perkenalkan, nama saya Beneta Asmarani. Di sini saya sebagai pembuat PPT dan penjelas materi tentang PEB sampai dengan penginputan dokumen PEB. Perkenalkan, nama saya Daniel Gultom. Saya akan menjelaskan tentang PIB sampai manifest formulir akhirnya. Perkenalkan, nama saya Khairul Sabran. Saya di sini sebagai operator dalam sesi kali ini. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang CISA. CISA adalah Sistem Informasi Kepegawaian dan Cukai yang merupakan program khusus milik DJBC yang di dalamnya terdiri dari berbagai aplikasi yang digunakan untuk proses administrasi, pelayanan, pengawasan, dan hal-hal yang terkait dengan tugas fungsi DJBC. PIB atau pemberitahuan impor barang adalah suatu dokumen pemberitahuan kepada bea cukai atas barang impor. Berdasarkan dokumen pelengkap, pabean sesuai prinsip self-assessment. Sistem self-assessment yang dimaksud yaitu menghitung, memperhitungkan, melapor, dan membayar sendiri bea masuk yang tertuang dalam PIB. Pada PIB tersebut berisi perincian atas barang impor, termasuk jumlah pajak dan bea masuk yang harus dibayarkan. Adanya perubahan pada PIB tersebut sesuai dengan dasar hukum pemberlakuan formulir pemberitahuan impor barang sebagai berikut. Baiklah, yang pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1945 tentang Kepabaian yang telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 PMK 04 2008 tentang pemberitahuan pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 MPK 04 2015. Yang keempat, Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor P22 BC 2009 tentang pabean impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Per 20/BC 2016. Sekian. Adapun jenis-jenis PIB, yang pertama pemberitahuan impor barang biasa adalah PIB yang diajukan untuk sekali impor baik untuk barang impor yang telah tiba dan yang diajukan sebelum barang impor tiba. Kedua, pemberitahuan impor barang berkala adalah PIB yang diajukan untuk lebih dari sekali impor untuk satu periode. Barang impor dalam periode ini biasanya dikeluarkan terlebih dahulu dari kawasan pabean. Tiga, pemberitahuan impor barang penyelesaian adalah PIB yang diajukan untuk sekali pengimporan setelah barang impor dikeluarkan lebih dulu dari kawasan pabean. 4 fakta dari pemberitahuan impor barang atau PIB. 1. Modul PIB harus selalu diupdate. Ketika sebuah dokumen PIB yang dikirim ke portal Bea Cukai harus dilakukan validasi, salah satu validasi di portal adalah pengecekan apakah data yang dikirim sama dengan yang di portal. Pada kasus ini, importir memasukkan kode atau nomor perizinan menggunakan data yang belum update menyesuaikan dengan portal. Tujuan mengupdate modul PIB agar data-datanya sama dengan portal Bea Cukai. 2. Status barang impor dapat terlacak. Status dalam aplikasi modul PIB akan memberitahu billing pembayaran dan proses kostum clearance atau administrasinya.
3. Dokumen PIB bisa di-reject. 4. Terdapat sistem penjaluran dalam PIB. Adapun 4 sistem penjaluran dari PIB yaitu pertama, jalur prioritas. Jalur ini termasuk jalur khusus untuk importir yang memiliki track record sangat baik. 2. Jalur hijau. Jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan track record yang baik dan dari segi komoditi impor bersifat risiko rendah atau low risk. Jalur kuning. Jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan track record yang baik dan dari segi komoditi impor bersifat risiko rendah atau low risk. Yang terakhir ada jalur merah atau red channel. Ini adalah jalur umum yang dikenakan kepada importir baru, importir lama yang memiliki catatan-catatan khusus, importir dengan risiko tinggi karena track record yang tidak baik. Berikut contoh formulir PIB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Beneta. Pemberitahuan ekspor barang atau PEB adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik. PEB biasa adalah PEB yang diajukan untuk setiap transaksi ekspor. PEB berkala adalah PEB yang diajukan untuk seluruh transaksi ekspor dalam periode waktu tertentu. Tata cara untuk pembuatan dokumen PEB sampai mendapat NPE dari pejabat pemeriksa dokumen adalah sebagai berikut. 1. Eksportir menyampaikan dokumen PEB ke kantor Bea Cukai. 2. Barang yang dijabarkan pada dokumen PEB akan dilakukan pemeriksaan terkait dokumennya. 3. Jika nantinya terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun tidak lengkap dalam pengisian data, maka nantinya akan diterbitkan respon nota pemberitahuan penolakan NPP. 4. Jika dokumen persyaratan belum terpenuhi, nantinya akan diterbitkan nota pemberitahuan persyaratan dokumen atau NPPD. 5. Jika semua data sudah menunjukkan lengkap dan sesuai, maka dokumen PEB akan diberi nomor dan tanggal pendaftaran serta diterbitkan respon nota pelayanan ekspor atau NPE. 6. Setelah barang dilakukan pemeriksaan secara fisik, akan diterbitkan pemberitahuan pemeriksaan barang atau PBB. Penginputan dokumen PEB terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Penginputan header PEB, 2. Penginputan detail barang, ketiga penginputan detail dokumen, 4. Penginputan jenis kemasan, 5. Penginputan nomor kemasan atau peti kemas. Oke, hal-hal yang dipersiapkan untuk informasi lainnya adalah formulir PIB, misalnya seperti ini. Dan manifest. Manifest atau pengertian manifest suatu dokumen dalam jasa angkutan yang berisi daftar kargo, penumpang, awak kapal, pesawat udara atau kendaraan lainnya yang biasanya digunakan oleh Bea Cukai. Manifest biasanya dibuat oleh pengaturan transportasi berdasarkan suara tanda terima barang, berisi spesifikasi dan jumlah muatan
dan biasanya dibuktikan secara resmi. Dokumen ini bersifat rahasia mengingat membuat data pribadi kelengkapan penumpang. Misalnya formulir seperti manifest. Formulir seperti ini harus memiliki data yang lengkap. Sekian dari presentasi anggota kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.